Kita mulai ya. Baik, siap. Oke, baik. Selamat malam, Romo, Bapak dan Ibu sekalian. Senang sekali malam ini kita ketemu lagi, meskipun yang join dengan kita belum banyak nih. Moga-moga nanti di perjalanan akan semakin banyak. Jadi memang hari ini acaranya khusus ya. Kita hari ini mau mendengarkan penjelasan dari pakar laboratorium kita, Dr. Aryosta Setiadi, spesialis patologi klinik. Nah, luar biasa loh ini. Kesempatannya langka banget. Bahkan hari ini Dr. Ari sudah double 3 acara ini, acara kita, acara dengan mahasiswa, satu lagi khusus algoritma, luar biasa ya. Biasanya yang bisa multitasking itu perempuan loh, ini laki-laki bisa multitasking, bisa ikut Zoom 3 acara sekaligus, luar biasa. Thank you ya Dr. Ari sudah bersedia meluangkan waktu untuk membantu kita memperoleh pemahaman yang mungkin lebih banyak atau lebih jelas gitu ya, nanti tentang pemeriksaan laboratorium. Kayak Bu Endang nih, sudah sehat, sudah 24 hari gitu ya, Dokter Pet mengatakan sudah nggak perlu pemeriksaan lab lagi, tapi tetap ternyata dari orang-orang sekitar, mungkin dari kantor tetap menuntut kita harus sampai dinyatakan negatif gitu ya, baru merasa aman untuk berinteraksi dengan kita. Ya sudah, kalau memang situasinya seperti itu ya kita ikut saja gitu. Tapi sebetulnya nanti mungkin Dokter Ari bisa menjelaskan gitu ya, pemeriksaan lab yang begitu kapan dilakukan, yang paling efektif, yang paling memberikan hasil yang tidak false positif atau false negatif, negatifnya nggak palsu atau positifnya nggak palsu itu kapan gitu yang paling tepat gitu ya, supaya kita nggak itu ya, bukan membuang uang ya, untuk kesehatan kan nggak ada istilah membuang uang ya, tapi artinya kalau nanti hasilnya negatif palsu sudah bayar 900.000 gitu kan ya rodok maneman gitu ya, karena besok harus baleni lagi gitu kan. Jadi ya memang perlu dipikirkan kapan waktu pemeriksaan mungkin yang paling tepat supaya kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Mungkin Romo memberikan pengantar dulu, lalu seperti biasa nanti langsung ke Dr. Aryosta. Monggo Romo. Terima kasih Dr. Aryosta, Dr. Patris, Bapak Ibu semua, selamat malam dan berkah dalam. Maaf ya, saya masuk pakai handphone ini maka gerak-gerak. Bapak Ibu, kita tahu ini adalah malam saat kita akan merayakan kemerdekaan negara kita. Nah, kita berharap rasa syukur atas dari kebangsaan ini menjadikan semangat baru untuk kita. Tema yang diambil itu cukup tangguh dan bertumbuh. Nah, semoga ini menjadi semangat kita pula, makin tangguh, makin bertumbuh. Sebenarnya kita berharap agar dalam masa kemerdekaan ini kita berikan kado, yakni makin banyak umat kita yang sembuh ya, selamat untuk belajar, mendalami banyak hal, mungkin piawai dalam menghadapi masa pandemi ini. Itu saja Bapak Ibu, saya kembalikan kepada Mbak Elisa. Terima kasih, berkah dalam. Berkah dalam Romo, matur nuwun. Kok suaranya Romo kok pluk-pluk loh. Sing laptop ya murung. Ini anu ya, ada 2 device ya, jadi feedback ya. Matikan satu. Satunya suaranya di off aja Romo. Baik. Langsung saja nih untuk menghemat waktu juga supaya Dokter Ari bisa juga untuk konsentrasi ke yang lain. Waktunya langsung kita serahkan ke Dokter Aryosta, sudah tadi dibuat untuk co-host juga, kalau mau menampilkan presentasi silahkan. Bentar. Sekarang saya sambil kita cek dulu ya pemahamannya. Kalau kita ngomongin tentang parameter prediction, Bapak, kira-kira masuk kasus klasifikasi atau regresi? Boleh di-share ke chat. Iya. Baik, selamat malam semuanya, Pak Romo, Bu Elis, Bu Tami, Dr. Patris, Bu Wiwi, rekan-rekan semua. Suara saya terdengar jelas? Sangat jelas. Ya. Saya sudah screen share. Apa sudah muncul? Sudah ya. Baik. Malam ini saya terima kasih sudah diberi kesempatan untuk sedikit sharing ya sebenarnya tentang pemeriksaan diagnosis COVID-19. Tapi ini karena pemeriksaannya banyak, saya akan lebih pada antigen dan PCR. Tapi nanti yang lain-lain akan saya singgung tapi sedikit saja.
Mohon maaf saya tidak screen share sebab saya butuh mouse supaya saya bisa gerakin mouse-nya ya. Ya, baik, COVID-19 ini sebenarnya singkatan dari Coronavirus Infectious Disease 2019. 2019 ini tahun di mana pertama kali ketemu pandemi. Nama virusnya SARS-CoV-2. Jadi penyakitnya namanya COVID-19, tapi virus penyebabnya adalah SARS-CoV-2 yang kita ketahui. Jadi kalau misalnya kita ngomong pemeriksaan diagnosisnya, ya kita bilangnya sebenarnya pemeriksaan SARS-CoV-2, bukan pemeriksaan COVID-19. Tapi pasiennya terdiagnosis apa? Terdiagnosis COVID-19. Ya, jadi antigen yang kita periksa apa? Antigen SARS-CoV-2. Kalau nanti misalnya ada parameter pemeriksaan, ini loh antigen COVID-19 itu agak wagu, agak aneh. Sebenarnya nggak pernah ada antigen COVID-19, adanya antigen SARS-CoV-2. Bisa dibilang kalau misalnya kita beli kit, mungkin ada beberapa yang beli kit gitu ya, merek-merek, saya nggak nyebut merek, tapi ada merek yang benar-benar sudah di blacklist, benar-benar, tapi itu harganya paling murah, sering dipakai buat screening, itu antigen COVID-19. Itu sebenarnya udah nggak direkomendasikan. Kami dari rumah sakit beberapa sudah kena sidak, yang masih pakai itu sudah kena surat, tapi awam masih pakai. Jadi kalau misalnya mau beli antigen atau apa, pastikan namanya antigennya SARS-CoV-2, bukan antigen COVID-19. Nah, sebenarnya ini virusnya itu sudah banyak mutasi di zaman dulu. Kalau dulu-dulu itu bilangnya flu tulang, common cold, pilek batuk pilek biasa, itu sebenarnya virusnya sama, cuma sekarang itu sudah bermutasi sampai lebih infeksius. Ya. Nah, pemeriksaannya itu apa sebenarnya? Banyak metode pemeriksaan, mulai dari yang paling bagus sebenarnya adalah kultur virus. Kultur virus itu sebenarnya dikerjakan oleh ahli mikrobiologi, cuma karena ini virusnya infeksius, mau kultur itu agak susah. Jadi kita kalau mau melakukan kultur itu takut juga, tenaga medis takut, jangan-jangan terinfeksius juga. Nah, karena kultur virus tidak terlalu bisa, makanya yang nomor 2 yang mendekatin kultur virus itu apa? PCR. Yang kita ada yang bilang NAT, ada yang bilang RT-PCR, ada isotermal, ada apa? Ini sebenarnya sama, cuma beda-beda teknik, ya. Terus kemudian karena ini mahal tadi dikatakan ada 900.000, habis berapa? Nah, dicari lagi pemeriksaan yang rada mendekatin inilah PCR, yaitu tes antigen atau yang kita kenal rapid test antigen. Nah, sebelum rapid test antigen kita keluar namanya tes antibody. Nah, sebelumnya itu lagi sebenarnya sudah ada genos. Sebenarnya ini pemeriksaannya kalau dari paling bawah sampai paling atas, ini itu sensitivitas spesifitasnya makin bagus. Jadi kultur virus itu yang sensitivitas spesifitasnya paling tinggi, makin ke bawah sensitivitas spesifitasnya makin rendah. Jadi ibaratnya kalau Bapak Ibu misalnya diperiksa genos, hasilnya positif, Anda mau banding, kalau misalnya pengadilan didakwa di pengadilan daerah bilang bersalah, banding ke pengadilan kota, antibody gimana bilangnya? Oh, bilang negatif, ya sudah negatif. Antibody bilang positif, banding lagi antigen. Antigen bilang positif, banding lagi PCR. PCR bilang negatif. Berarti ternyata diagnosisnya adalah negatif. Jadi ini sebenarnya hierarki pemeriksaan diagnosis. Hierarki pemeriksaan diagnosis, di mana paling tinggi itu kultur virus. Kultur virus kalau udah bilang negatif, mau PCR-nya positif, kita tetap bilang itu negatif. Sama seperti ini, kalau misalnya kita belum bisa kultur virus, PCR bilang negatif, antigennya nanti misalnya positif, tetap aja kita pakai pedoman yang paling atas. Kita pakai pedomannya adalah PCR-nya. Ya, ini adalah hierarki dari pemeriksaan lab sebenarnya. Nah, saya akan fokus lebih ke arah antigen sama molekular. Jadi yang PCR-nya ini, kultur virus saya nggak terlalu bahas lebih detail soalnya ini panjang sekali. Nah, bagaimana pedoman dari pemeriksaannya? Jadi saat seseorang terinfeksi SARS-CoV-2, di dalam tubuhnya itu ada virusnya, partikel virus.
Saat itu, begitu diperiksa PCR, dia akan memberikan hasil positif. PCR itu yang warna biru sama ungu. Biru ungu ini dia PCR. Dia akan positif lama terus. Sampai berapa nih? Minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4, minggu 5, minggu 6. Ini bisa memberikan hasil positif PCR. Nah, kemudian kalau antigen, dia kira-kira awal-awal saja. Ini yang warna merah. Antigen. Kemudian antibodi itu baru akhir-akhir jadi seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya orang dengan antigennya dia positif, biasanya kemungkinan PCR juga positif. Biasanya PCR mengikuti dari pemeriksaan antigen. Asalkan ini di minggu pertama. Tahunya minggu pertama bagaimana? Saat pasien bergejala. Gejalanya apa? Entah demam, entah batuk, entah sesak, entah ada yang bilang mencret-mencret. Jadi kalau misalnya saya ada gejala nih, batuk, pilek, sesak gitu, sudah antigen aja langsung. Lakukan antigen bilang positif, perlu nggak PCR? Sebenarnya nggak perlu. Tidak perlu PCR. Kenapa? Sebab kalau sudah bergejala dengan antigen positif, PCR itu biasanya akan positif. Di luar negeri, antigen ini sebagai diagnosis. Diagnosis bahwa kalau dia positif di rumah sakit, antigen masih positif, berarti pasiennya masih COVID-19. Namun, kalau antigennya negatif, misalnya ada di sini, PCR-nya belum tentu dia negatif, bisa jadi PCR-nya positif. Bisa jadi PCR-nya positif, pasien masih terinfeksi SARS-CoV atau kena COVID-19, iya masih, tapi tidak terdiagnosis oleh antigen. Jadi kalau memang sudah ada gejala pertama kali muncul, jangan tunda-tunda, langsung periksa antigen. Kalau tunda-tunda, nunggu besok sudah nggak ada gejala, Anda periksa antigen, akan memberikan hasil negatif palsu. Justru kita harus melakukan banding naik ke atas, yaitu PCR. Kalau yang tidak punya koneksi, pemeriksaannya harus bayar, akan lebih mahal. Tapi kalau misalnya bisa, nanti ke puskesmas kemana, kita biasanya PCR itu kan gratis ya, di tempat saya gratis. Cuma saya nggak, karena pemerintahan itu saya hanya menerima yang Brebes, Tegal, malah luar kota semua. Yang Semarang saya malah nggak boleh nerima karena ada pembagiannya. Ya. Dan di sini ini perannya dari pemeriksaan antibodi. Antibodi akan positif di sini. Nah, kita bicara tentang tadi sensitivitas, spesifisitas. Oke, kita pakai gold standard. Gold standard itu penentunya. Penentunya itu adalah kultur. Karena kultur susah, kita yang nomor 2. Nomor 2 itu adalah RT-PCR. Pemeriksaan PCR, karena kita kultur tidak mengerjakan. Ya. Nah, PCR kita bandingkan sama pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih murah-murah. Misalnya antigen, antibodi, kita periksa, kita bandingkan. Ayo compare head to head antara pemeriksaan PCR sama pemeriksaan antigen. Antigen bilang positif, PCR juga bilang positif. Oh, ini benar-benar terinfeksi. Kita bilang true positif A. Antigen bilang positif, tapi PCR bilang negatif. Berarti ini pemeriksaannya palsu nih. Positif palsu, kita masukkan kolom si B. Antigen bilang negatif, ternyata PCR positif. Ini antigennya berarti ngawur juga nih, negatif palsu. Kita masukkan kolom C, antigen bilang negatif, PCR bilang negatif, benar-benar negatif ternyata. Ini kita masukkan kolom D. Jadi kita screening banyak, kita bandingkan, compare antara antigen sama PCR. Bagaimana hasilnya? Dari sini kita dapatkan nilai sensitivitas, spesifisitas. Ini kalau misalnya nanti susah, saya akan ringkas saja. Sensitivitas itu true positif, di A, nilai A dibagi A tambah C. Jadi kalau sensitivitasnya tinggi, A-nya itu tinggi sekali. A-nya tinggi, tapi C-nya rendah. Sebab A dibanding A sama C, dia rendah. Jadi kan sensitivitas tinggi itu berarti positif palsunya itu benar-benar. Nah, kalau seperti ini, pemeriksaannya kita buat screening. Kita hanya buat, misalnya saya kalau mau cek ya, saya benar-benar COVID atau enggak,
saya pasti akan cari pemeriksaan, kalau saya nggak bisa PCR ya, saya akan cari pemeriksaan yang sensitivitasnya tinggi. Tapi kalau misalnya spesifisitas D dibagi B plus D, ini true negatif, benar-benar negatifnya itu benar, ini untuk diagnosis. Ya, nah ini kepentingannya apa? Jadi ada rapid test antibody sama rapid test antigen. Sebenarnya kita nggak bilang PCR, soalnya PCR kita anggap nomor satunya, topnya paling sekarang. Antibody itu punya sensitivitas yang tinggi, 90-94, tapi spesifisitasnya itu rendah, 60-90. Jadi sebenarnya pemeriksaan rapid test antibody ini bagus buat screening. Kalau orang nggak ada gejala, nggak ada apa, Anda periksa rapid test antigen, negatif, tidak mungkin positif. Ya, periksa rapid test antigen pasti akan, mohon maaf. Iya, nanti. Ya, Anda periksa rapid test antigen akan negatif. Tapi kalau misalnya antigen, ini sensitivitasnya itu rendah, agak rendah, 20-94, spesifisitasnya itu antara 97-100%. Ya, berarti antigen itu untuk diagnosis. Jadi sebenarnya kalau Anda tidak ada gejala, Anda periksa rapid test antigen, kemungkinan hasilnya negatif. Tapi belum tentu Anda bukan COVID. Bisa jadi Anda COVID, tapi antigennya sudah negatif. Kalau kita mau screening, kita pakai yang parameter pemeriksaan yang rada paranoid, yang banyak hasil positif, ternyata nanti di screening lagi, di diagnosis ternyata bukan. Kalau antigen tidak bisa buat screening, dia untuk diagnosis, misalnya pasien di rumah sakit, ada gejala, batuk pilek, atau misalnya di rumah ada yang kena COVID, terus batuk pilek juga, sesak, Anda lakukan rapid test antigen. Tapi kalau misalnya nggak ada gejala, biasa-biasa, Anda melakukan rapid test antigen ini buang-buang duit, buang-buang uang. Dan ini sebenarnya dulu kita nolak habis-habisan rapid test antigen, sebab yang kita perlukan sekarang adalah screening. Jadi pas dulu dipakai buat perjalanan, dulu kan perjalanan wajibnya antibody, terus diganti antigen. Pas perjalanan pas antibody banyak yang nggak boleh jalan, pasien-pasien banyak nggak boleh jalan. Pas dipakai rapid test antigen banyak yang lolos. Sebab gimana? Rapid test antigen kalau kita nggak punya gejala hasilnya akan keluar negatif. Padahal belum tentu dia bukan COVID, bisa jadi dia COVID. Nah ini sebenarnya kita dulu nolak habis-habisan. Kapan kita sudah boleh buat screening rapid test antigen? Kalau misalnya kita vaksinnya sudah hampir semuanya jalan, oke, pakai antigen, oke, kalau menurut saya. Atau semuanya sudah hampir kena, saya juga sudah kena COVID juga, sudah divaksin juga. Semuanya, hampir semua orang seperti itu, kita mungkin pakainya mainnya antigen. Jadi seringkali itu selebgram atau dikit-dikit antigen buat apa kalau nggak ada gejala ini. Tapi cuma pasien itu kadang-kadang punya gejala nggak? Sudahlah, tulis centangin aja ya, nggak bergejala daripada ribet. Ya, makanya ini butuh kejujuran sih. Rapid test antigen akan memberikan hasil maksimal bila dilakukan pada hari awal infeksi atau saat gejala. Kalau saat gejala langsung antigen. Jangan nunggu-nunggu, nanti gejala hilang, mau nggak mau harus PCR. Nah, ini merek-merek yang direkomendasikan, sebenarnya WHO juga cuma merekomendasikan 4. Yaitu standar COVID antigen, ini punyanya Ross ya, Bonvo, Ikroma, sama Panbio. Nah, Indonesia itu keluar lagi banyak antigen-antigen. Saya nggak nyebut merek, ada yang di blacklist juga. Itu udah pinter, udah di blacklist, ganti merek, nama, kena blacklist lagi, ganti nama sampai 4 kali. Saya sampai kesel, ini orang gimana. Kalau mau tahu, cek di Tokopedia rapid test antigen yang jual, nah itu merek yang di blacklist. Saya nggak nyebut merek. Silakan cari di Shopee, itu biasanya yang harganya 700-800 ribuan. Itu banyak menghasilkan hasil yang jelek banget. Nah, cara pengambilannya gimana? Kalau antigen kita ambil adalah nasofaring. Nasofaring itu kita dalam sekali, ya. Ini kalau saya lihatkan, masukkan di sini.
di sini dalam, di hidung ini ada benjolan-benjolan. Kalau bahasa medisnya ini konka, saya bilang aja benjolan ya. Yang mau saya katakan di sini adalah kita tidak mungkin bisa melakukan rapid test swab sendiri kepada diri sendiri. Anda masukkan seperti ini, Anda akan mengeluh, begitu mengeluh, Anda buka mulut, swab Anda akan nyobrok konkanya ini, tonjolannya ini. Akibatnya apa? Nggak sampai dalam sini, nggak sampai paling belakang. Ya, banyak sekali yang nyogrok cuma sampai sini, dan itu nanti hasilnya kebanyakan negatif, malah kacau, malah nggak bisa melakukan. Malah dididik ini loh, salah juga cara mengambilnya. Nah, kasnya gimana kalau misalnya kita benar, maaf, saya putus nggak? Nggak ya? Ya, Oke. sempat putus tadi. Sebentar. Baik. Caranya gimana kalau kita benar-benar, biasanya kalau sampai dalam nggak sampai nyogrok, kalau nyogrok ini biasanya kita sampai netesin air mata. Biasanya kalau dalam sekali, biasanya pasien nggak, asalkan kita nggak nyenggol-nyenggol ini, biasanya nggak terlalu sakit. Kalau sakit biasanya nyenggol tonjolan hidung ini, ya. Jadi susah sekali. Kalau ada yang bilang, oh saya bisa kok swab masukin diri sendiri, saya nge-swabin pasien, saya suruh nge-swab diri saya sendiri, saya nggak berani melakukan sendiri. Sebab kenapa? Saya ngerti, saya nggak bisa, pasti saya nyogrok ini kalau buat diri sendiri, dan kalau nyogrok ini, hasilnya nanti jelek. Kalau ada yang bilang sampai benar bisa, Anda silakan latihan sirkus gitu ya, masukin pedang atau apa, Anda pokoknya nggak berdarah hidungnya, berarti baru saya percaya Anda bisa nyogrok diri sendiri. Kalau nggak bisa, biasanya gagal. Mending jangan nyogrok. Nah, ini hasilnya. Sebenarnya kalau kita mau lihat aja dari namanya, kitnya ini sudah bilang COVID-19 antigen. Ini sudah pasti jelek punya. Kalau yang bagus, ini namanya SARS-CoV-2 antigen. Ini sudah pasti merek-merek. Ya ini karena itu keluar, Indonesia kan bisa bikin KW 1, 2, 3, apalagi ini dari Cina. Cina mau bikin KW paling bagus sampai paling jelek, itu juga bisa. Kalau sudah ada nama kayak gini, terus dipajang-pajang biasanya pajang-pajang Facebook, Instagram, ini loh hasilnya padahal mereknya tulisannya COVID-19 antigen, itu udah pasti jelek punya. Udah nggak usah dipamer-pamerin gitu ya. Nah, kalau hasil positif ini akan ada 2 garis merah di sini di COVID sama tesnya. Nah, kalau melakukan sendiri ini sebenarnya harus dilakukan di laboratorium. Kenapa? Karena kita kalau buang, kita sudah ada tempatnya. Ya, tempatnya bagaimana kita sudah di safety box, kita pakai kuning, kita minimal di kesehatan lah, daerah kesehatan. Kalau misalnya ya saya nggak bisa membatasin ya. Sekarang pada pesan-pesan ini sendiri. Nah, kalau misalnya pesan Anda mau melakukan sendiri, pesan saya setelah melakukan ini tolong diselotip, diplester sebelum dibuang. Jadi ini sampai sini, ini kan bagian reagennya, itu diselotip lah baru dibuang, entah saya gimana. Kalau enggak nanti malah nyebar-nyebar, malah ini enggak bakal selesai-selesai kalau misalnya melakukan sendiri. Ya, malah COVID-nya lama, PPKM-nya lebih lama lagi. Tapi ya inilah yang terjadi. Nah, sekarang kita bandingkan sama PCR. Jadi kalau kita bilang tadi antigen, pokoknya harus saat bergejala, PCR itu sebenarnya apa sih? PCR itu kita akan melihat materi dari virusnya, entah RNA atau DNA, tapi kalau SARS-CoV ini kita RNA, itu kita amplifikasi, ini sebenarnya mereknya itunya adalah city value. Virusnya kita nggak bisa ngelihat, terus diamplifikasi sebanyak 10 kali, kita muncul nih titik, oh berarti ini city value-nya 10. Sudah gejalanya sudah ada positif. Oh ternyata di 10 ini belum. Di 20 baru muncul, berarti city value-nya ini 20 sebenarnya. Nah, pemeriksaan PCR itu sebenarnya bukan pemeriksaan kuantitatif. Sebenarnya tidak keluar angka. Dia itu pemeriksaannya adalah kualitatif, positif atau negatif sebenarnya. Terus kenapa sekarang diributkan city value ya? City value itu menandakan berapa kali replikasi virus untuk dapat terdeteksi dengan PCR. Virusnya ini harus direplikasi berapa kali supaya PCR bisa kedetek. Kalau sampai 40 kali nggak kedetek, kita anggap sudah nggak kebaca lah.
ini beberapa alat beda-beda juga ya. Kalau misalnya dia 10 kali aja sudah kedetek, kemungkinan virus yang ada di tubuh itu banyak sekali. Baru di copy paste 10 kali sudah muncul. Berarti kan banyak sekali. Bisa juga ternyata pas pengambilan, kan itu kan pengambilan banyak, kita ngambilnya agak sedikit materi virusnya. Yang seharusnya dia banyak karena agak sedikit, kebacanya 20 atau 30. Ya tetap aja kita bilang positif. Ya. Nah, kemudian ini slide terakhir. Ini diperdebatkan. Sebenarnya kan kita gold standarnya adalah kultur. Kita gold standarnya bukan PCR. Tapi karena kultur itu pada nggak berani melakukan karena infeksius sekali, makanya cuma orang tertentu saja. Terus kemudian kita bandingkan. Nah, semakin CT value-nya rendah, jumlah materi protein virusnya dianggap semakin banyak. Namun tergantung dari tempat pengambilan juga. CT value yang rendah, kita mikirnya gejalanya itu berat sekali. Tapi ada juga CT value yang 35, 38, tapi gejalanya berat. Berarti sebenarnya tidak berkorelasi antara kadar CT value sama gejala pasien SARS-CoV. Nah, pasien yang ini sudah diperiksa oleh WHO. Setelah isoman, pasien kalau sudah 14 hari isoman, CT value-nya itu sudah naik sampai 30, ada yang bilang 30, ada yang bilang 35 setelah isoman, itu kalau diperiksa kultur virusnya itu negatif. Sebenarnya itu sudah tidak infeksius, meskipun PCR masih bilang itu negatif. Sekali lagi, PCR itu bisa lama sekali. Nah, sebenarnya kalau memang sudah vaksin, sudah apa, sudah ini, kita bilang CT value sudah isoman, benar-benar isoman, keluarga juga tidak ada yang keluar-keluar, sudah tidak ada pergi, sudah protokol kesehatan bagus, kita sebenarnya sudah, apalagi nggak ada gejala, sebenarnya kita sudah tidak infeksius lagi. Ya, sebenarnya boleh silakan keluar, sebab kalau nungguin kita RT-PCR suruh negatif itu bisa lama sekali. Kecuali nanti kalau misalnya tiba-tiba setelah ini ngedrop lagi, bergejala lagi, batuk pilek lagi, itu baru kita PCR, itu kita namakan periodenya kembali lagi virusnya. Ya, jadi kalau udah isoman itu sebenarnya kita sudah bisa beraktivitas. Kalau misalnya masih takut, ya sudah. Kalau di rumah sakit kita biasa rekomendasi sudah boleh pulang, tapi tetap isolasi mandiri di rumah. Gitu. Oke, mungkin itu dari saya. Sebenarnya banyak sekali. Jadi pada dasarnya adalah hierarki pemeriksaan mulai dari genos, antibodi, antigen, PCR sampai kultur. Dan itu adalah hierarki urutan pemeriksaan lab. Mungkin saya kembalikan ke Bu Elis ya. Terima kasih semua. Oke, terima kasih Dok. Mungkin tadi yang disampaikan semakin memperjelas apa saja yang sudah diberikan atau diinformasikan oleh Dr. Petris minggu-minggu yang lalu ya, terutama terkait dengan yang sudah isoman gitu. Tadi ditegaskan kembali bahwa sudah lewat 14 hari itu sebetulnya pemeriksaan PCR-nya mungkin masih positif ya, tetapi tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya, karena kalau dibuat kultur itu biasanya sudah negatif, dan dari antigen pun biasanya akan positif ketika itu di awal infeksi gitu, sudah masih muncul gejala, di akhir-akhir biasanya juga akan negatif. Lalu ada tambahan pertanyaan kemarin Dok, kalau pemeriksaan D-dimer itu kenapa sepertinya kok banyak dikaitkan dengan keparahan gitu ya, atau long COVID gitu, kalau kemudian pemeriksaan D-dimernya menunjukkan hasil yang katanya jelek, itu kenapa kemudian itu dikaitkan dengan kekambuhan atau keparahan gitu? Ya, wah saya tidak siap slide-nya. Baik, terima kasih. Jadi saya akan googling aja dulu ya, biar gambarnya biar jelas. Jadi sebenarnya tidak cuma COVID saja, tapi ada infeksi-infeksi lain, ya. Oke, saya sudah muncul googling saya. Belum share. Betul, sorry.
Tapi saya googling banyak biokimianya, saya mungkin terangnya susah. Baik, gini, jadi saat terjadi infeksi, entah apapun infeksinya, itu pasti akan ada jaringan yang rusak. Jaringan rusak atau jaringannya nyebabin inflamasi. Nggak mesti COVID. Misalnya kita tangannya kita misalnya berdarah atau luka gitu ya, ada jaringan yang rusak ya. Nah, saat jaringan rusak itu tubuh akan berusaha saya mana sih ya. Saat ada jaringan rusak, tubuh akan berusaha membentuk kayak sumbatan. Misalnya pembuluh darah kita itu robek atau apa gitu ya, atau jaringan kita itu ada yang berdarah atau luka atau apa, entah penyebabnya karena COVID atau penyebab karena lainnya, tubuh itu akan berusaha bereaksi membentuk inflamasi supaya nutup jaringannya itu, membentuk suatu sumbatan. Nah, sumbatannya itu kalau semakin banyak jaringan luka, sumbatannya itu juga akan makin banyak. Tapi tidak serta-merta kalau sumbatannya banyak itu terus-terusan, suatu saat akan ada proses namanya keseimbangan ngerusakin sumbatan-sumbatannya itu. Kerusakan dari sumbatan itu yang kita sebut dengan D-dimer. D-dimer itu sebenarnya susah juga kalau nggak pakai gambar. Oke. Sudah muncul? Saya googling ini. Yes. Wah, pelajaran patofisiologi nih, Dok. Iya, ini tapi susah neranginnya. Saya kalau ada waktu 2 jam paham saya. Ya. Oh, ini aja nih, sorry. Aduh, ini anak kedokteran pun juga belum tentu paham. Iya, jadi ini ada faktor jaringan itu nanti akan membentuk sampai terbentuk paling bawah ini adalah sumbatannya. Kalau sumbatannya semakin banyak, pecahannya sumbatan itu adalah D-dimer. D-dimernya juga akan makin tinggi. Ya, kalau D-dimernya tinggi berarti artinya apa? Jaringan yang rusak makin banyak. Nah, sebenarnya pasien-pasien yang sudah mau sakratul maut, sudah pasien mau meninggal, itu D-dimernya tinggi-tinggi. Nggak cuma COVID aja. Jadi COVID itu ada yang berat sekali sampai gejala sampai masuk ICU, berarti itu biasanya kerusakan jaringannya itu banyak sekali. Nah, kalau kerusakan jaringan banyak, kita ngelihatnya dari mana? Nggak mungkin kita liatin paru-parunya diapakan apa, ya kita cek aja D-dimernya. D-dimer tinggi berarti jaringan yang luka banyak. Ibaratnya kalau saya bilang gini, kita nggak untuk melihat kebakaran kita nggak perlu melihat api. Tapi kalau misalnya kita lihat asap aja tanpa melihat api, kita sudah tahu pasti di situ ada api. D-dimer itu adalah petanda banyaknya kerusakan jaringan, meskipun kita nggak tahu jaringan mana yang rusak dari infeksi SARS-CoV. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Oke, thank you. Analoginya menarik sekali ya, dan mungkin akan sangat memperjelas gitu ya. Jadi ketika kita mendeteksi kebakaran tidak harus melihat apinya gitu ya. Jadi D-dimer ini menunjukkan bahwa ada kerusakan jaringan di dalam tubuh yang kemudian akan terdeteksi dengan pemeriksaan di laboratorium. Jadi kenapa kemudian orang mengaitkan keparahan itu dengan jumlah D-dimer yang tinggi, karena ternyata tadi dijelaskan dengan sangat jelas bahwa semakin tinggi kerusakan yang terjadi di dalam tubuh itu akan muncul respon terjadinya atau terbentuknya D-dimer dalam jumlah yang besar. Mungkin kita sampai di situ dulu untuk penjelasan teknisnya gitu ya. Mungkin sekarang kita lebih ke pertanyaan saja supaya Dokter Ari dan ada Dokter Pet juga yang nanti akan bisa membantu untuk memberikan penjelasan supaya lebih bisa lebih dipahami dengan keadaan yang dialami oleh Bapak dan Ibu sekalian sehari-hari. Monggo, kalau ada yang mau bertanya. Bu Endang, silakan. Yes, sebentar Bu. Silakan. Selamat malam Dokter Ari, selamat malam Romo, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Yang saya mau tanyakan terkait dengan pemeriksaan saya aja ya, misalnya ternyata misalnya PCR saya yang kedua ini masih positif.
Tapi kondisi badan saya sudah bugar, terus CT-nya mungkin sudah lebih 30, lalu saya sudah masuk ke hari 25. Itu menurut dokter, apakah saya sudah lepas isoman? Dan misalnya iya, ternyata dokter menyatakan ya isoman sudah selesai, bagaimana saya menjelaskan kepada lingkungan saya bahwa saya sudah tidak berbahaya atau tidak menular gitu? Gimana, Dok? Begitu aja. Dok? Ya, Dok, saya ya. Ya, baik. Terima kasih. Ya, ini memang stigma masyarakat ini susah sekali ya. Memang kita kalau bilang, karena selama ini kultur itu memang tidak ada. Jadi kita patokan hierarki utamanya tetap masih PCR. Sebenarnya memang kita WHO juga sudah bilang, Kemenkes juga sudah bilang, kalau sudah isoman ya sudah lakukan aktivitas seperti biasa. Kalau nunggu PCR itu lama. Kalau saya itu bisa paling lama di rumah sakit saya itu dulu pas awal-awal itu ada yang 1,5 bulan sampai 2 bulan itu masih positif. Dulu kan kita masih belum tahu, belum ada penelitian tentang kultur juga ya. Ya kita ladenin terus, isolasi terus di sana. Tapi kalau memang sudah city value-nya 30, di atas 30 ya aktivitas saja biasa. Kalau saya ya langsung. Mungkin Bu Wiwi ada pernah bisa tambahkan Bu Wiwi? Ini ya. Pertanyaan susah nih. Ya, pengalaman saya Dok, memang kenaikan CT-nya itu memang kadang-kadang nggak langsung misalkan dari 15 bisa kadang-kadang tergantung individu masing-masing. Seperti anak saya itu sampai 5 kali PCR-nya sedikit. Kalau menurut saya pemeriksaan PCR itu memang gimana ya Dok ya, kalau misalkan hasilnya nggak langsung tidak terdeteksi gitu kan, istilah kita memang belum mantap untuk menyatakan bahwa kita bebas dari virusnya. Nah, untuk supaya kita nggak bingung, itu memang sekarang kalau di Telogorjo itu pakainya cuma antigen aja Dok. Jadi nggak perlu di PCR lagi. Kalau sudah lewat isoman 14 hari lebih ya mungkin Dok. Kalau dulu masih pakai PCR sampai hasilnya tidak terdeteksi. Tapi untuk akhir-akhir ini cuma sampai antigen aja. Cuma rapid aja. Kalau sudah rapidnya negatif udah boleh aktivitas lagi gitu. Gimana Dok itu? Ya baik, kalau misalnya memang susah ya kita mau nggak mau pemeriksaan antigen. Antigen itu kalau nggak ada gejala negatif pasti. Iya. Sudah itu yang jadi patokan, kita keluar kita memang pakai surat itu. Kalau saya ya, karena ini masih stigmanya masih PCR sih masalahnya. Susah banget ngubah pandangan orang kalau memang sudah di atas 30 isolasi mandiri 14 hari, 20 hari kita sudahlah, kita mau nunggu PCR kapan itu lama sekali itu kalau saya tunggu ya. Memang apa itu dari kantor ya? Kantor tidak boleh aktivitas di kantor atau apa, atau dari Jogotongo? Dari kantor. Jogotongo sih juga ada Dok beberapa yang kalau nggak menunjukkan hasil negatif ya enggak boleh aktivitas. Seperti teman saya juga gitu. Belum bisa menunjuk, kalau di kantor sudah boleh masuk. Tapi karena dari lingkungan itu belum, teman saya belum bisa menunjukkan hasil yang negatif, dia belum boleh kemana-mana. Suaranya ya. Ya baik. Ya itu nanti mungkin Dokter Petris, bagaimana Dokter Petris? Dokter Pet, boleh memunculkan video. Dokter Pet baru masuk lagi tadi, sempat terlempar. Oh ya, ya itulah memang sudah itu yang stigma dari masyarakat itu yang memang susah
untuk diajari mengerti ya. Tapi kalau secara dari perjalanan penyakitnya, dan itu juga sudah dilakukan penelitian, seperti yang tadi diungkapkan oleh Dr. Ari, WHO pun itu sudah melakukan penelitian bahwa kalau sudah dilakukan isolasi mandiri sampai 14 hari, terus dibandingkan PCR dengan di kultur itu, ternyata kulturnya itu negatif semua. 98% itu negatif, walaupun PCR-nya itu masih positif. Nah, Bu Endang itu apa tidak bisa menghubungi puskesmas yang di tempat Ibu? Kalau puskesmas itu biasanya mereka pakai patokannya dari Kemenkes. Jadi tidak berdasarkan PCR untuk mengeluarkan surat sudah isolasi mandirinya selesai. Seperti itu. Oh enggak. Ya, nanti coba saya hubungi ini. Iya, kalau hanya berdasarkan tidak menghubungi tempat pelayanan kesehatan pemerintah, rumah sakit, atau puskesmas, itu biasanya mereka kan juga tidak bisa mengeluarkan surat itu. Yang bisa mengeluarkan surat itu kan tempat-tempat pelayanan kesehatan ini. Seperti itu. Oke, ya Bu, nanti coba saya. Mungkin besok dilihat dulu hasilnya Bu. Kalau PCR-nya udah negatif kan sudah nggak masalah ya. Itu sudah bisa ditunjukkan ke orang-orang gitu. Tapi kalau ternyata PCR-nya masih positif, kayaknya mungkin perlu menghubungi puskesmas seperti saran Dokter Pet tadi supaya bisa dikeluarkan surat keterangan dari puskesmas gitu supaya mantep lah kalau mau keluar beraktivitas kembali. Begitu Bu Endang. Ya, makasih. Matur nuwun. Pertanyaannya ini apa dijumpai oleh banyak orang gitu. Sudah sehat tapi mau keluar itu sempat ada yang mengeluh juga. Begitu saya datang itu semua orang pergi gitu. Seolah-olah dianggap kita ini masih membawa virus yang menularkan gitu ya. Memang tadi kembali lagi itu stigma gitu ya, dan memang harus diajari atau diluruskan gitu supaya semakin banyak orang yang memahami gitu. Monggo, apakah masih ada lagi yang ingin menyampaikan sesuatu atau bertanya? Monggo. Saya Ibu, selamat malam Dokter dan Ibu-ibu semua. Kami berdua itu kemarin karena positif dikirim di Islamic Center tanggal 23 Juli sampai tanggal 26 Juli. Nah, tanggal 26 Juli itu kami berdua sudah dinyatakan sembuh dari tempat isolasi di Islamic Center, tetapi masih harus isolasi mandiri di rumah sampai tanggal 2 Agustus. Nah, setelah tanggal 2 Agustus, kami berdua menurut puskesmas sudah diizinkan untuk berinteraksi dengan lingkungan. Nah, pertanyaan kami, karena oleh puskesmas dan waktu kami isolasi di Islamic Center sudah dinyatakan sembuh, ini kami kan terus terang biasanya ngomong cucu, Bu. Nah, ini kami masih ragu-ragu. Apakah sudah bisa menerima cucu kami kembali atau kami harus tes antigen lagi untuk mengevaluasi betul-betul bahwa kami itu sudah negatif. Apakah diperlukan kita tuh harus tes antigen lagi yang kedua untuk mengevaluasi? Kalau masyarakat sih sudah bisa menerima kami berdua, Bu, sudah interaksi. Ini aja sebetulnya mendapat undangan 17 Agustusan Sarestean, kami tidak datang karena ingin ikut Zoom ini. Jadi kalau masyarakat sudah bisa menerima, cuman kami nggak pede mau ngomong cucu lagi. Matur nuwun. Selamat. Matur nuwun Bu. Dokter Pet, monggo yang berurusan dengan anak-anak ini. Silakan. Ya, sebenarnya kalau Ibu sama Bapak sampai saat ini sudah tidak ada gejala apa-apa dan masyarakat sudah bisa menerima, itu berarti tidak masalah. Ibu dan Bapak menerima cucu Bapak dan Ibu. Jadi tidak harus tidak, kecuali kalau Ibu dan Bapak ada gejala lagi. Nah,
Kalau muncul bergejala lagi lah itu mungkin dibutuhkan pemeriksaan itu. Seperti itu. Sampai saat ini gejala itu sudah tidak kami rasakan, dokter. Iya. Kalau begitu sudah tidak masalah untuk menerima cucu-cucu Bapak dan Ibu. Sudah tidak batuk, nggih? Terakhir kan masih batuk, nggih? Enggak. Kemarin sudah dikirimi Dokter Petris obat batuk lagi. Sebetulnya waktu kami isolasi mandiri di rumah, itu kami berdua masih batuk, lemes, terus tenggorokan itu rasanya tidak enak. Tetapi ditambahi Dokter Petris obat batuk, suplemen makanan, vitamin C, dan macam-macam. Ini puji Tuhan membantu sekali Dokter Petris. Terima kasih Bu Beni, Pak Beni, terima kasih. Sekarang gejalanya sudah tidak kami rasakan. Iya. Yeah. Jadi tidak masalah, Bu. PD saja. Oh, ini Bapak yang takut. Cucunya jangan dibawa ke sini dulu. Soalnya kami belum antigen yang kedua untuk mengevaluasi. Ngaten. Tidak perlu. Iya, tidak apa-apa. Seperti tadi yang diungkapkan oleh Dr. Aryosta bahwa tes antigen itu bukan untuk evaluasi, tetapi dia untuk diagnostik. Jadi tidak bisa dipakai untuk evaluasi atau monitoring. Seperti itu. Kalau lemesnya itu gimana? Kadang-kadang. Saya lemes terus. Ya, mungkin gejalanya seperti apa yang minggu lalu saya ungkapkan. Ya. Ya, jadi itu merupakan gejala sisa. Dan kalau yang dinamakan itu namanya long COVID itu. Long COVID. Ya, jadi itu nanti akan pelan-pelan itu akan hilang. Yang penting Bapak tetap beraktivitas. Jangan dituruti kalau lemes terus ya tidur aja terus, tidak mau beraktivitas. Ya beraktivitas seperti biasa. Kalau memang sudah tidak kuat, ya berhenti istirahat. Seperti itu. Besok dicoba lagi. Seperti itu. Jadi jangan berhenti. Kalau wah ini masih aras-arasan lemes, malas untuk bangun. Jangan seperti itu. Jadi dilawan. Maksud saya seperti itu. Ya. Terima kasih. Kalau aktivitas biasa, Dok. Oh iya. Tapi yang saya heran itu kok lemesnya enggak mau hilang itu loh. Iya, itu memang butuh waktu. Biasanya itu butuh waktu. Setiap orang itu tidak sama untuk untuk hilangnya gejala sisanya itu tidak sama. Itu tidak bisa menular, Dok. Tidak. Saya pikir nek lemes itu masih tersimpan itu virus dan nanti bisa menular ke yang lain, bukan ya? Tidak begitu. Kecuali kalau gejala yang Bapak alami itu memberat lagi. Nah, itu ada kemungkinan itu terinfeksi kembali. Seperti itu. Kalau saya aktivitas sedikit, terus minum obat yang kemarin dikasih lagi yang bungkusnya kuning, suplemen makanan itu ya agak enak di badan. Enggak apa-apa, itu Bapak konsumsi terus tidak apa-apa. Kalau beli di mana, Dok? Beli di apotek ada, Pak. Oh iya, ya. Itu kalau kadang-kadang saya kan asik gitu ya, ngerjain apa gitu, sampai nggak kontrol, terus capek, nah itu lemas. Meskipun sudah minum obat itu kan saya minum setiap pagi. Sehari satu itulah. Siangnya kok lemas. Saya pikir-pikir, oh karena saya kebanyakan itu kerja. Terus saya istirahat tidur. Betul. Nah, setelah istirahat, ya aktivitas lagi biasa. Seperti itu. Ya seperti malam ini saya lemas ini, Dok. Gimana? Saya sekarang lemas, tapi kan ya ada kegiatan di kebun. Oh ya. Kalau sudah mulai rasa lemesnya datang, istirahat. Seperti itu. Minum obat itu lagi boleh enggak? Sehari 2 kali boleh. Sehari sekali saja sudah cukup. Oh ya.
Ya udah. Pelan-pelan ya, Kong. Tubuhnya sedang berusaha memulihkan diri. Jadi harus sabar dulu, jangan macul-macul dulu. Kalau macul nanti cepet capek. Macul sih enggak ya, ada kegiatan lah di kebun itu. Saya kan suka ini nanam-nanam tanaman hias itu kan perlu dirawat. Nah itu kadang-kadang asik, seneng. Namun capek itu. Pelan-pelan saja. Jadi matur nuwun, moga-moga segera pulih kembali, Kong Uti. Baik, apakah masih ada lagi yang ingin bertanya, mumpung ini special edition loh, dokternya 2, masing-masing pakar di bidangnya gitu. Monggo, kalau masih ada yang ingin bertanya atau mau melanjutkan yang minggu lalu masih belum puas, monggo. Kakak Sitafael, apakah ada yang ingin ditanyakan? Pak Didik, ada Pak Marsono juga tadi, Mbak Widya, Pak Sukmono, Bu Kristi, Bu Justin, Mbak Daru. Saya tak ikut nanya ya. Silakan. Dokter Aryosa tadi kan dibilang semakin tinggi di dimer apa di dimer sih? Di dimer, kalau kita bilangnya di dimer. Bahasa Inggris. Dibilang tinggi itu sampai berapa tuh, Dok? Baik. Dia normalnya itu di bawah 500 biasanya, di bawah 500 itu. Nah, kalau di atas 500 itu biasanya kita udah bilang tinggi. Itu berarti banyak jaringan yang rusak, banyak COVID-nya ini lebih berat kalau misalnya kasusnya ini COVID. Pesertanya ya. Lalu kadang kan kalau pemeriksaan COVID itu ada foto torak ya, Dok. Tapi ada yang tidak diperlukan foto torak. Jadi sebenarnya untuk foto atau ronsen paru itu kapan diperlukan gitu, Dok? Ya, baik. Ini seharusnya ke klinisi, saya soalnya tidak ronsen ya. Tapi kita tergantung dari gejala pasiennya. Kalau pasiennya memang membutuhkan, ada sesak, ada batuk, kita memang memungkinkan untuk ronsen, kita ronsen. Tapi kalau memang tidak ada gejala, misalnya cuma ngelemeng aja, kita ya tidak melakukan ronsen. Tidak harus ronsen paru ya? Tidak ronsen. Soalnya diagnosisnya kita memang tegaknya dari PCR atau dari antigen. Oke, baik. Ya, Dok, terima kasih, Dok. Tanya ke Dokter Petris boleh ya? Dokter, usia berapa anak boleh dipakaikan masker? Apakah di bawah 1 tahun boleh pakai masker? Oh ya. Itu, Dok. Itu pertanyaan yang bagus sekali itu. Jadi anak-anak itu memang struktur anatominya itu tidak sama dengan orang dewasa. Jadi tidak bisa disebut bahwa anak-anak itu miniatur daripada orang dewasa. Jadi memang anak-anak itu anatominya memang dia belum berkembang. Jadi istilahnya itu kalau pohon dia tumbuh itu masih kecil. Jadi demikian juga dengan saluran nafasnya. Nah, terutama di bawah 2 tahun itu memang dia saluran nafasnya itu masih ukuran diameternya itu masih sempit, kecil. Jadi kalau kita kasih masker menambah dia sesek. Ya. Jadi makanya rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk anak-anak yang di bawah 2 tahun itu tidak direkomendasikan untuk dipakaikan masker. Tapi kalau memang yang di atas 2 tahun itu boleh dipakaikan masker. Cuma itu lihat juga per anaknya. Jadi kadang ada anak yang risian ya, dikasih gitu kayak kesannya dilekep gitu toh. Jadi dia sudah teriak-teriak ya. Kalau begitu ya sudah tidak bisa. Jadi terus bagaimana mengatasinya? Mengatasinya ya kita orang dewasanya. Jadi jangan membawa anak itu pergi. Ya di rumah saja. Seandainya memang terpaksa harus pergi, ajaklah di tempat-tempat
yang tidak terdapat kerumunan orang banyak. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada kerumunan orang banyak, ya ajaklah anak itu minggir, menjauhi dari tempat kerumunan itu. Seperti itu. Mungkin kami boleh sekedar sharing gitu ya. Beberapa bulan yang lalu adik saya sekeluarga tinggalnya di Bekasi, Dok. Itu sekeluarga positif, ada 3 orang dalam satu keluarga dari 7 orang itu yang negatif ya. Tapi usut punya usut itu ternyata yang pertama kali positif itu sepertinya yang paling kecil. Jadi anak yang umurnya 1,5 tahun, karena pembantunya itu diberitahu susah, nggak boleh makan sambil jalan-jalan ke taman di depan rumah. Itu pembantunya ngeyel gitu. Pembantunya kan pakai masker, tapi kan anak ini kan nggak pakai masker gitu. Nah, dia makan, kemudian anaknya tuh lucu banget gitu. Jadi tetangga tuh pada gemes sama dia kan, suka diciumi. Nah, kemudian setelah dilacak-lacak dari PCR nilai CT dan sebagainya, kemudian dugaannya adalah sekeluarga itu ternyata tertularnya dari anak itu. Sehingga saya sangat sepakat tadi dengan yang disarankan Dr. Petris itu ya. Kalau tidak sangat terpaksa, memang kita harus menjaga supaya anak-anak ini tidak tertular ya, karena ternyata sepertinya cute gitu, lucu gitu ya, tapi ternyata ini dia membawa sesuatu yang membahayakan untuk keluarganya gitu, karena dia mungkin sehat baik-baik saja, tapi ternyata ke orang tua yang mungkin lebih rentan itu menjadi sangat merepotkan gitu ya. Itu pengalaman dan itu kami alami betul gitu. Iya, betul sekali. Sampai sekarang itu memang untuk anak-anak gejalanya itu ringan, yang prosentase yang terbanyak, OTG atau ringan. Jadi yang berat itu prosentasenya kecil. Nah, tetapi dia tetap membawa virus itu, maka bisa menularkan ke orang-orang yang ada di sekitarnya. Seperti itu. Baik, saya nggak mau di spotlight. Terima kasih, Dok. Curang ya jadi host gitu ya. Baik, apakah ada lagi yang lain yang ingin? Monggo Bu Endang lagi, silakan. Pak Beni Butami sudah? Terima kasih Mbak Lisa, ini mumpung ada dokter-dokter, saya jadi banyak bertanya. Silakan. Berkaitan dengan tadi kembali ke PCR yang menampakkan nilai CT itu loh Bu Petris. Nah itu apakah ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menaikkan nilai CT itu? Ya, Ngaten mawon, terima kasih. Kalau itu saya kok tidak tahu ya sampai sekarang ya bagaimana menaikkan CT itu. Mungkin Dr. Aryosta ada jawabannya. Karena kadang yang terdeteksi pada PCR yang sudah lewat itu bukan virusnya sendiri, bisa itu dari benda-benda pecahannya dari virus itu. Mungkin Dr. Aryosta bisa ini menambahkan. Kalau untuk menaikkan CT ini saya tidak tahu sampai sekarang. Dok, Dr. Ari. Halo. Ya, cara menaikkan CT, Dok. Sorry. Ya baik, terima kasih. Jadi ini kan tergantung dari replikasi virusnya ya sebenarnya. Kalau kita replikasi virus, kalau saya memang seperti biasa aja, berjemur itu juga bagus. Biasanya orang yang lebih banyak berjemur itu CT value-nya, mohon maaf, saya kecilin ini dulu yang Zoom saya satu lihat. Ya, orang kalau berjemur itu biasanya CT value cepat naiknya. Kita tahu juga virus itu sebenarnya protein. Protein itu dia punya suhu yang optimal. Kalau suhunya terlalu ekstrim di atas atau di bawah, dia juga akan rusak. Kalau bisa juga ada, tapi ini klinis ya. Terapi yang antivirus, Avigan atau apa itu juga cepat, itu menghambat replikasi. Kita juga belum tahu jelas ini. Dulu itu ivermectin itu katanya dia menghambat replikasi, tapi memang belum dipakai buat terapi, baru sampai uji klinis. Sebenarnya itu sudah ada datanya, sebenarnya tinggal diolah aja, tapi kita nunggu uji klinis juga. Dari kalau misalnya itu ya tergantung obatnya. Biasanya kalau pasien-pasien yang sudah itu
untuk cepat naikin CT-nya itu obat-obatan antivirusnya itu memang yang tinggi-tinggi, yang bagus-bagus. Biasanya Avigan itu langsung digenjot memang dari pertama untuk ningkatin CT. Itu biasanya cepat banget naikin CT-nya. Mungkin itu Dokter Petris. Tapi kalau pemberian obat antivirus biasanya kalau di rumah sakit ya dok, kalau isolasi mandiri di rumah jarang yang bisa dapat obat bagus-bagus itu ya. Itu konsultasi ke dokternya aja, mending konsultasi ke dokternya, sebab itu yang ngerti situasinya itu dokternya. Jangan obatin sendiri. Iya, begitu Bu Endah. Ya, terima kasih dokter, makasih dokter Pet, dokter Ari, matur nuwun. Monggo yang lain, silakan. Kasih wonten. Pak Agung. Pak Didi. Pak Retmi. Malam Bu. Sinten Pak Agung nggih? Yes, selamat malam Bapak Romo, Dr. Ari, Dr. Petri, Bapak Ibu. Untuk tes itu dari paparan Dr. Ari, Dr. Petri, saya paling bagus memang PCR ya. Jadi PCR yang paling bisa untuk mendetek kita di dalam tubuh kita ada virus SARS-CoV-nya atau tidak. Nah, di awal-awal dulu pandemi, karena saya juga sering keluar kota, peraturan PPKM itu mengharuskan harus membawa surat vaksin dan sudah tes COVID. Nah, kemudian dari pemerintah kan, dari peraturan yang ada kan hanya antigen. Itu ya puji Tuhan kita masih diberi kesehatan semua. Saya yang antigen yang paling ambil yang paling, boleh antigen, boleh antibodi maupun PCR. Tapi karena ada kelonggaran itu, kita sebagai masyarakat umum yang pilih yang paling murah. Bahkan untuk mengakali yang paling murah itu, yang dulu kalau tidak keliru antigen itu 250. Kemudian kalau kita naik kereta, antigen itu hanya 50.000, kita beli di stasiun. Beli stasiun tapi tidak jadi naik kereta. Jadi yang beli suratnya, beli tesnya, kemudian udah kita cancel tiketnya, uangnya kembali, karena untuk kita untuk aktivitas. Jadi sebenarnya apa? Saya takut juga, tapi karena tuntutan untuk PKM itu antigen yang tadi itu paling rendah ya dibanding yang antibodi maupun PCR. Satu lagi dari teman-teman komunitas itu untuk meningkatkan suplemen vitamin, terutama untuk vitamin D dan DE monsing itu dengan dosis yang tinggi. Itu juga saya lakukan karena itu apa dari teman-teman komunitas itu juga untuk menjaga kita yang biasa aktivitas di luar, dan itu pun karena mahal sekali dan langka sekali ya, jadi vitamin itu ya tidak apa-apa kita tempuh untuk menjaga kondisi tubuh kita sendiri buat saya. Kemudian ya puji Tuhan sampai saat ini masih paling sehat. Apakah vitamin itu betul seperti bisa untuk menjaga tubuh kita, atau mungkin ada penjelasan lain dari Dokter Ari maupun Dokter Patris atau Nur? Terima kasih. Oh ya, mungkin saya coba jawab.
Memang vitamin-vitamin yang disarankan itu dia bisa meningkatkan sistem imun tubuh. Nah, tapi bukan berarti bahwa vitamin-vitamin ini bisa mencegah terinfeksinya infeksi corona itu. Gitu. Jadi kalau gambarnya begini, oh ini saya sudah minum vitamin D dosis tinggi, minum zinc dosis tinggi, vitamin C dosis tinggi, berarti saya akan kebal dengan virus itu. Tidak. Bukan seperti itu. Tetapi vitamin-vitamin ini jenis yang tadi disebut itu memang bisa membantu meningkatkan sistem tubuh tiap orang itu bisa. Seperti itu, Pak. Penjelasannya seperti itu. Oke, matur nuwun Pak Agung untuk pertanyaannya. Sehat selalu. Monggo, apakah masih ada yang ingin bertanya? Dr. Patrice, mumpung bahas tentang vitamin ini, ketika sakit COVID itu kan kita diberi salah satu vitamin yang diberikan ke kita adalah vitamin D. Ada dokter yang memberikan 5.000 IU, ada yang memberikan 2.000 IU, ada yang 1.000 IU. Sebenarnya berapa sih ukuran untuk ukuran untuk vitamin D yang baik itu sampai berapa? Lalu pada saat sakit, lalu kalau sudah sembuh itu apakah boleh dilanjutkan dengan dosis yang sama atau harus konsul dokter lagi dok untuk menentukan berapa banyak vitamin D atau vitamin C kalau dan vitamin-vitamin yang lain. Begitu dok. Khususnya vitamin D ya dok. Oh ya, baik. Jadi memang begini, dokter itu biasanya memberikan obat itu memperhatikan kondisi pasiennya. Jadi kalau pasiennya sehat, dosisnya yang kita berikan itu bukan dosis yang tinggi. Jadi istilahnya adalah dosis maintenance. Ya, maintenance itu jadi hanya untuk mempertahankan saja. Tetapi kalau pada saat sakit itu memang akan diberikan dosis yang lebih tinggi. Seperti itu. Nah, untuk vitamin D itu kalau untuk dewasa ya, kalau untuk dewasa dosis terapinya itu memang diberikan 5.000. Tetapi kalau dia sudah sembuh, itu bisa diturunkan. Seperti itu. Bisa diturunkan, bisa 1.000 atau 2.000 itu bisa. Begitu. Gitu, Bu. Nah, kebetulan kalau misalnya nih pada saat sakit itu kan diberikan vitamin D-nya 5.000 IU. Masih sisa banyak ini karena satu botol itu 120 butir isinya. Nah, boleh enggak dihabisin dok, padahal sudah sembuh, tapi dosisnya masih sama seperti sakit. Ada efek sampingnya enggak dok? Itu boleh diberikan. Ini ada penelitian yang mengatakan begini. Memang kalau kita periksa vitamin D yang ada di tubuh kita itu kan kadar normalnya itu 30 sampai 100 normalnya ya. Nah, kalau umpama ada penelitian mengatakan bahwa kalau kadar vitamin D kita itu sampai 80 itu betul-betul sistem imun tubuh kita itu kuat, istilahnya seperti itu. Jadi ada beberapa orang itu memang tetap mengkonsumsi 5.000 itu setiap harinya. Tapi memang harus tetap mengevaluasinya, mengevaluasi kadar dari vitamin D-nya itu. Seperti itu. Jadi kalau Bu Ut mau menghabiskan itu tidak apa-apa, tidak masalah. Karena seperti saya sendiri kemarin saya itu sebelumnya minum hanya 1.000, 2.000. Kemudian saya iseng-iseng tes vitamin D saya itu hanya rendah 36 batas bawah saja. Nah,
ini sekarang saya minumnya 5.000 karena saya pengen saya naikkan itu sampai lebih tinggi, kalau bisa sampai ke 80 itu. Tapi memang itu harus tetap dimonitor. Walaupun dia vitamin, kalau itu diberikan secara berlebihan, itu tetap akan memberikan efek yang tidak bagus untuk tubuh kita. Maka itu harus dengan monitoring yang ketat. Seperti itu. Oke, Dok, terima kasih. Baik, dengan melihat waktunya nggak kerasa nih sudah jam 8:04, mungkin kita buka untuk satu pertanyaan lagi, apakah masih ada? Kalau tidak ada, nanti waktunya kita berikan untuk Romo. Mungkin Romo juga ada yang mau ditanyakan, soalnya Romo dari tadi nyedot-nyedot gitu lah. Ini jangan-jangan Romo ada buntet atau apa ini? Dok, itu loh Romo nyedot-nyedot. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, waktunya kami berikan kepada Romo. Baik, terima kasih. Sedot itu sudah kebiasaan lama. Rasanya ada di sedot itu di sini lagi jadi enak. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Cukup efektif ya apa yang dijelaskan oleh para dokter kita ini, memberikan wawasan yang luar biasa, dan moga-moga ini juga bisa menjadi pemahaman banyak umat nanti yang mungkin lewat Zoom ini tidak ikut, nanti mereka juga bisa ikut mempelajari, memahami apa yang dipaparkan ini tadi. Dan Bapak Ibu, kita bersyukur makin banyak yang sembuh. Di shelter Covid Kepan juga sekarang tinggal 1 ya, tinggal 1. Saya tadi malam waktu misa di Gua Kerep ketemu Romo Fikep itu bersuka cita. Biyen ler gawe rasane kaya mumet-mumet daki-daki, bulane begitu simple dan cepat sembuh, dan itu kita syukuri sungguh. Nah, moga-moga dinamika kita bisa segera pulih seperti dulu lagi. Tidak tahu malam ini Keuskupan akan mengeluarkan edaran macam apa, karena akan mengikuti apa yang menjadi keputusan dari pemerintah seturut dengan dinamika pandemi. Itu saja Bapak Ibu yang sekarang masih harus isolasi. Tetap semangat, tetap setia dengan apa yang dianjurkan oleh Dinas Kesehatan, dan yakin pasti sembuh. Begitu, Mbak Elisa. Terima kasih. Berkah dalam. Romo minta izin untuk menyampaikan kabar sukacita juga. Ya, saya belum laporan secara tertulis, tapi baik saya sampaikan di sini. Dari 253 orang di paroki kita yang terpapar, itu sekarang tinggal 6 orang. 4 orangnya isoman sekarang sudah di rumah semua. Dari 6 orang itu 4 orang isoman di rumah. 4-4-nya ini sebenarnya sudah negatif, tapi tinggal menunggu waktu selesai isoman. Jadi praktis tinggal 2 orang. Jadi kemarin kalau targetnya pengen zero waktu 17 Agustus pengen zero gitu ya Romo. Ini mendekati Romo. Sedikit lagi Romo. Jadi tinggal 2 orang yang harus dirawat di rumah sakit. Yang Pak Arief itu sudah keluar dari ICU, sudah diisolasi biasa. Kemarin sempat PCR ulang tapi masih positif, jadi belum bisa pulang memang. Tapi kondisinya jauh lebih baik. Sama tinggal Bu Suhada saja. Bu Suhada kayaknya masih di ICU ya. Jadi tinggal itu Romo. Mudah-mudahan besok sudah ada kabar lebih bagus lagi. Kalau bisa 17 Agustus zero itu tercapai targetnya ya. Benar. Itu saja Romo. Terima kasih. Baik, terima kasih informasinya Bu Tami ya, yang paling tekun mencermati angka-angka lalu memantau dari teman-teman kita yang isolasi ya. Itu kabar gembira, dan semoga yang 2 orang tadi ya segera dipulihkan. Kado
kemerdekaan kita. Terima kasih, Mbak Elisa. Langsung dilanjut dengan doa dan berkat saja, Romo. Oh ya, baik. Mari kita persiapkan, kita akan berdoa, mohon kekuatan dan berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak yang penuh kasih, malam ini dalam kebersamaan dengan seluruh lapisan warga negara bangsa kami, menanti saat-saat bagaimana kami mensyukuri detik-detik Hari Raya Kemerdekaan bangsa kami. Kami telah mensyukurnya dalam perayaan Ekaristi tadi, dan kami juga mensyukurinya dengan perjumpaan bersama di Zoom ini, terutama untuk semakin menjernihkan diri kami menghadapi masa pandemi ini. Tuhan, kami percaya Engkau selalu berkarya, Engkau senantiasa menampakkan rahmat-Mu yang berlimpah kepada kami. Sertailah kami semua, kami umat Katolik di Paroki Santo Ignatius Kerapiak, dan juga bersama seluruh lapisan masyarakat di negara kami. Semoga dengan usia Hari Kemerdekaan ke-76, kami semakin tangguh, terutama dalam menghadapi masa-masa tidak mudah, khususnya di masa pandemi ini. Dan akhirnya, meskipun dalam masa tidak mudah, kami tidak lumpuh olehnya, tetapi tetap berani bertumbuh. Karena sampai kapanpun, tantangan, kesulitan, situasi tidak mudah, tetap akan menyertai dalam setiap perjuangan kami. Buatlah kami tidak kecil hati, dan terus berani berjuang, dan menyandarkan diri kami sepenuhnya kepadamu. Secara khusus jamahlah saudara-saudara kami, khususnya di paroki kami, yang masih harus menyelesaikan masa isolasi, dan juga jamahlah 2 saudara kami yang sekarang masih ada di rumah sakit, kembalikan kesehatan mereka seperti sedia kala, dan biarkan segala hal yang baik itu terjadi kepada mereka seturut dengan kehendak-Mu. Ini Tuhan yang kami mohon dari-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara semua, dalam lindungan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat semuanya. Dalam. Terima kasih, Romo. Baik, karena bukan seminar, jadi nggak perlu ada kesimpulan ya, dan saya bukan moderator gitu. Yang terakhir adalah ucapan terima kasih tak terhingga untuk Dr. Aryosta yang luar biasa loh. Ini 3 acara sekaligus, masih sempat menjawab pertanyaan kita gitu. Thank you, Dr. Aryosta, sehat selalu. Bu Petri juga terima kasih sekali. Ya, Pak ya. Makasih. Sengaja sehat untuk hari ini ya, Bu ya. Terima kasih. Sehat semuanya. Baik, semuanya tetap sehat, tetap semangat, dan semoga kita ketemu lagi, sudah bukan acara kunjungan orang sakit lagi, tapi kunjungan bersuka cita gitu ya. Baik, selamat malam, sampai jumpa lagi. Terima kasih, Romo, Dokter Ari, Dokter Merdeka. Merdeka. Angkatan lagi. Siru ya, siru.